Bumi perkemahan sumut dijadikan barak narkoba. Polisi tangkap pencuri yang seret bocah perempuan. Ratusan warga hadang panen sawit kebun silang dunia. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir menjumpai Anda pada Selasa 27 Januari 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Balki Siregar, berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek 2 sarang narkoba dan judi di kawasan Kecamatan Cibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Satu di antaranya berada di tengah hutan kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kuarda, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan ini, 21 orang ditangkap dari 2 lokasi yang digerebek dan polisi menyita narkoba dalam jumlah besar serta beberapa mesin judi. Inilah rekaman detik-detik saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggeruduk masuk areal hutan yang berada di seputaran Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat mengetahui kedatangan petugas, sejumlah pelaku pun kocar-kacir melarikan diri, namun berhasil ditangkap meskipun petugas harus bergumul dengan para pelaku di area hutan. Barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja disita dari barak narkoba yang sengaja didirikan pelaku di tengah hutan. Selain barang bukti narkoba, di lokasi ini petugas juga menemukan 2 mesin judi jenis tembak ikan yang ditempatkan di barak judi yang letaknya hanya berjarak beberapa meter dari barak narkoba. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jenjel Vijin Simanjuntak mengungkapkan, selain menggerebek sarang narkoba dan judi yang ada di seputaran kawasan Bumi Perkemahan Sibolangit, pihaknya juga menggerebek 1 sarang narkoba lain yang dikenal dengan nama Lotus. Sarang narkoba dan judi kedua yang digerebek berada di Jalan Lintas Medan Brastagi. Dari lokasi kedua, petugas menyita 2 mesin judi jenis tembak ikan, 1 mesin judi jackpot, dan beberapa kartu yang digunakan sebagai media perjudian. Total dari 2 lokasi yang digerebek, petugas menangkap 21 orang yang memiliki keterlibatan kasus yang berbeda-beda, mulai dari narkoba hingga perjudian. Dari 21 orang tersebut, beberapa diantaranya juga terlibat dalam kasus kepemilikan senjata tajam. Mereka bertugas sebagai penjaga pintu masuk sarang narkoba dan judi dan memang ditugaskan untuk menyerah siapa saja yang mencoba mengganggu jalannya praktek perjudian dan narkoba di 2 lokasi yang digerebek. Ironisnya, 1 lokasi ini yang sebenarnya peruntukannya, fungsinya adalah untuk kegiatan pramuka, namun dijadikan lokasi yang sangat terorganisir. Di setiap titik dilengkapi dengan alat komunikasi. Setidaknya ada 2 barak yang ditempatkan di lokasi Bukit Pramuka ini. Dan ada juga yang sudah kita ungkap, 10 tersangka di tempat Bukit Pramuka yang secara khusus di tempat tertentu ada puluhan sajam yang akan digunakan untuk melawan petugas. Ini tidak boleh lagi terjadi. Kemudian di tempat ini adalah lokasi kedua, adalah Lotus. Lotus ini ada 7 tersangka yang kita tangkap semalam dan hari ini kita melakukan pengembangan menangkap 4 tersangka tambahan. Jadi di tempat ini kita berhasil menangkap kasus perjudian dan kasus narkoba dan sajam pula. Namun menariknya pemilik lahan juga sudah berhasil kita tangkap di tempat ini. Yang membuat barak-barak ini dan sepanjang Polrestabes Medan melakukan pengungkapan kasus jaringan kartel narkoba yang merupakan barak dan loket-loket ini adalah secara fisik barak terbesar. 2 sarang narkoba dan judi yang digerebek kemudian dihancurkan dan dibakar agar praktik serupa tidak terulang kembali.
Petugas gabungan kini juga tengah memburu pemasok narkoba yang diedarkan di lokasi yang digrebek, termasuk memburu pemilik mesin judi yang ditemukan di lokasi penggerebekan. Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, satu unit rumah diduga dibakar oleh suami pemilik rumah di Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun satu unit mobil, sepeda motor, serta seluruh isi rumah ludes dilalap api. Peristiwa ini juga sempat menghebohkan warga setempat. Kejadian pagi hari ini tepatnya pukul jam 2 lewat. Kobaran api melalap satu unit rumah di Dusun Subur, Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya. Warga sekitar yang melihat api membubung tinggi hanya bisa menyaksikan peristiwa tersebut. Minimnya peralatan dan lambatnya kedatangan mobil pemadam membuat api tak dapat dikendalikan. Menurut Sunyoto, 44 tahun, anak pemilik rumah, kebakaran terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong. Rumah tersebut dihuni oleh ibunya, Umise 60 tahun, bersama ayah tirinya, Darkasim 60 tahun. Sunyoto mengatakan sebelum kebakaran terjadi sempat terjadi cekcok antara ibunya dan ayah tirinya. Bahkan pelaku sempat mengancam akan membakar rumah tersebut. Akibat kejadian ini, satu unit mobil, sepeda motor, serta seluruh harta benda di dalam rumah ludes terbakar. Keadaan kosong, ya kejadiannya karena ada pertengkaran kecil lah sama orang tua, biasa lah kan. Nah, jadi orang tua itu keluar dari rumah, tapi ancaman dia mau membunuh orang si mama, mau istilahnya membakar rumah. Ternyata betul faktanya. Nah, pada jam 9 malam mama keluar dari rumah, baru bilang sama orang kami sekeluarga bahwasanya mama udah nggak kuat lagi menghadapi bapak. Artinya bapak sambungnya ini, bapak sambung, bapak tiri. Nah, berarti udah dinasihati sama orang abang, artinya kalau nggak sayang lagi sama mama, ya gimana baiknya. Bapak keluar dari rumah sini, tapi nggak terima artinya. Terus itu bawa parang, jam-jam setengah 10 nyari abang yang mau ngusir tadi. Bukan diusir artinya, kalau memang keluar dari rumah, tapi nggak terima. Setelah itu jam setengah 2 malam kejadiannya terjadilah kebakaran besar. Pihak keluarga berharap pelaku dapat diproses hukum dan dihukum seberat-beratnya. Sementara pihak kepolisian Polsek Silangkitang belum berhasil dimintai keterangan. Laporan Tim Liputan Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, 2 rekan menjadi buronan tim gabungan Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumut bersama Polrestabes Pelabuhan Belawan berhasil meringkus pelaku pencurian dengan korban bocah SD hingga sempat terseret dan terluka. Pelaku berhasil diringkus polisi saat berada di tempat persembunyiannya, tepat di kawasan Perawang, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pelaku juga diketahui merupakan residivis atas kasus yang sama. Motornya dalam, Pak, ya? Inilah video detik-detik petugas gabungan Subdit 3 di Treskrimum Polda Sumut bersama Polres Pelabuhan Belawan meringkus pelaku pencurian berinisial MIN warga Kecamatan Medan Tembung yang bersembunyi di Provinsi Riau usai aksinya merampas korban seorang bocah SD hingga terseret viral di sosial media. Direktur Direktorat Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Riko Taruna Mauru menuturkan, jika tersangka MIN ini merupakan pelaku tunggal kasus pencurian handphone yang menyeret seorang bocah perempuan SD sejauh 100 meter. Dari hasil interogasi pelaku, ia mengaku bahwa kejadian saat itu pelaku mendatangi rumah korban dan berpura-pura meminjam pena kepada korban. Namun ketika korban lengah, pelaku langsung menggasak telepon genggam dan uang Rp100.000 milik korban. Setelah 2 minggu melakukan pengejaran di wilayah Medan dan Pekanbaru, tim MIT Subdit 3 Jatanras Polda Sumut beserta Kasat Reskrim Polres Belawan berhasil mengidentifikasi keberadaan tersangka atas nama MIN di wilayah hukum Polda Riau, sehingga pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 tanggal 18 pukul 18.00 WIB, tim berhasil mengamankan tersangka MIN. Berikut barang bukti sepeda motor, helm, jaket, dan sandal yang digunakan pada saat beraksi di TKP. Dari hasil interogasi terhadap tersangka,
Tersangka merupakan residivis tindak pidana pencurian dan telah menjalani hukuman sebanyak 2 kali di lapas pada tahun 2019 dan 2021. Tersangka sudah sering melakukan pencurian berupa handphone, laptop di daerah Medan Baru, Bungsu, Tanjung Merawa, Medan Tembung, dan di daerah Medan Sunggal, serta beberapa daerah lainnya yang tidak diingat oleh tersangka MIN. Setelah 2 minggu dalam pengejaran pihak kepolisian, langkah MIN akhirnya terhenti di kawasan Perawang, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti 1 unit sepeda motor, jaket, dan helm yang digunakan pelaku saat beraksi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku sudah ditahan di sel Polda Sumut. Pelaku pun dikenakan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Laporan Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Demo di Polda sorot dugaan peredaran narkoba. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8, setiap hari. Hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan. Dunia Kita, setiap Jumat, pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Setiap hari, pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan
swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore, hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Medan. Pemirsa, ratusan warga Desa Damakurat, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedakai, Sumatera Utara, menghadang aktivitas pemanenan buah kelapa sawit di areal perkebunan Silau Dunia. Aksi ini dipicu klaim warga atas lahan seluas kurang lebih 500 hektar yang disebut merupakan tanah warisan leluhur mereka. Penghadangan terjadi saat karyawan kebun yang dikawal petugas keamanan akan melakukan panen di Abdeling 1, yang keseluruhan lahan terdapat tanaman sawit. Warga meminta aktivitas panen dihentikan karena sengketa lahan saat ini masih dalam proses gugatan dan telah masuk ke tahap persidangan. Sempat terjadi adu argumen antara warga dan pihak perkebunan. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi kemudian melakukan mediasi untuk mencegah konflik meluas. Dalam mediasi, warga menyatakan akan meninggalkan lokasi jika pihak perusahaan dapat menunjukkan bukti hak guna usaha atas lahan tersebut. Jadi begini, dari rekan-rekan media, kita di sini sudah lebih kurang 3 bulan dan kita melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Serampah dengan nomor gugatan yang pertama adalah nomor 87 PTD PN Serampah, Kabupaten Serdang Bedakai. Di Desa Damakurat, objek tanah ini Desa Damakurat, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedakai, Provinsi Sumatera Utara. Dan kita juga kembali melakukan pendaftaran gugatan di tanggal atau di nomor 3 tahun 2026 1 Januari ini. Jadi saat ini kita sudah melakukan upaya gugatan dan kita mengklaim lahan ini adalah tanah daripada leluhur kami atau nenek moyang kami, di mana ada fakta-fakta yang membuktikan beberapa pemakaman di areal ini. Ada berapa tempat, ada 6 objek ya, atau 6 lokasi lebih kurang, itu ada di lokasi ini. Menanggapi hal ini, pihak perkebunan langsung menunjukkan dokumen HGU yang disebut masih aktif dan berlaku hingga tahun 2034 kepada warga pengunjuk rasa. Ya, baik. Adapun klaim masyarakat yang kami terima selama ini adalah mereka ini mengklaim tanah di Abdeling 1 ini tepatnya di Kebun Silau Dunia, menyatakan bahwa ini tanah nenek moyang mereka, yang mereka sangkakan bahwa ada kuburan kuburan nenek moyang mereka yang ada di Kebun Silau Dunia Abdeling 1 ini itu dari nenek moyang mereka. Tapi sampai sekarang itu belum bisa kita buktikan bahwa itu adalah kuburan dari nenek moyang mereka. Dan tadi sudah kita buktikan bahwa HGU kita ini berlaku sampai tahun 2034.
Setelah melihat dokumen tersebut, warga akhirnya membubarkan diri. Meski demikian, warga menegaskan akan tetap menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan klaim atas lahan tersebut. Laporan Haryadi Serdang Bedagai, Sumut, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Aliansi Organisasi Kemahasiswaan menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Medan, Senin siang. Masa menuntut ketegasan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut terkait informasi kematian seorang mahasiswa yang diduga overdosis setelah beraktivitas di sebuah tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Langkat. Aksi unjuk rasa digelar Aliansi Organisasi Kemahasiswaan di depan Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Hal ini mereka lakukan sebagai desakan agar kepolisian bertindak tegas dan terbuka dalam memberantas dugaan peredaran narkoba di salah satu tempat hiburan malam yang bernama Blue Night. Dalam aksinya, mereka juga membawa serta poster berisi berbagai tuntutan sambil berorasi mendesak penindakan nyata pemberantasan dugaan peredaran narkoba di salah satu tempat hiburan malam yang ada di Sumatera Utara. Unjuk rasa ini diikuti berbagai aliansi mahasiswa yang ada di Sumatera Utara. Mereka meminta Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara serius menelusuri informasi terkait tewasnya seorang mahasiswa berusia 25 tahun di Rumah Sakit Jolham Binjai pertengahan Januari 2026 setelah korban beraktivitas di tempat hiburan malam tersebut. Pihak keluarga menolak otopsi dan tidak menempuh langkah hukum. Tempat hiburan malam Blue Night sebelumnya pernah disegel tim gabungan pada November 2025 terkait dugaan narkoba dan perizinan. Aksi mahasiswa ini lalu diterima perwakilan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara yang berjanji akan menindaklanjuti aspirasi sesuai prosedur. Terkait dengan laporan orang abang, suratnya sudah disampaikan ke Bapak. Kita tinggal menunggu apa lanjut dari pimpinan. Kami laksanakan di lapangan, Bang. Aliansi memberikan batas waktu 1x24 jam untuk melihat perkembangan dan berjanji akan kembali melakukan aksi bila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti. Aksi berlangsung tertib dalam pengawasan petugas. Aliansi menegaskan akan terus mengawasi komitmen Polda Sumatera Utara terkait penertiban dugaan peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Hari ini, Bang, kita melaksanakan aksi di depan Polda Sumatera Utara bermaksud menyampaikan beberapa tuntutan dengan kronologi bahwasanya beberapa waktu yang lalu ada dugaan seorang mahasiswa yang meninggal akibat overdosis, yang mana beliau almarhum itu meninggal setelah berkunjung ke tempat hiburan malam yaitu Blue Night. Maka dari itu diduga bahwasanya ada penyebaran indikasi narkoba di tempat hiburan malam tersebut, Bang. Kami menginginkan ketegasan dari Dirjen Laporan Dinda Rahmayani, Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, tumpukan sampah liar di sepanjang Jalan Lingkar Luar Binjai, Kota Binjai kembali menjadi keluhan pengguna jalan. Sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan menimbulkan bau tak sedap, mengganggu kenyamanan serta dinilai beresiko terhadap kesehatan lingkungan. Warga pengguna Jalan Lingkar Luar Binjai, Kota Binjai, resah dengan kondisi pinggiran jalan yang dipenuhi tumpukan sampah dengan bau yang tidak sedap. Berbagai jenis limbah rumah tangga seperti popok bayi bekas, sisa makanan, karton, dan plastik menumpuk di tepi jalan. Ironisnya, timbunan sampah ini berada tepat di depan papan larangan membuang sampah. Seiring waktu, tumpukan sampah terlihat semakin melebar dan mendekati badan jalan. Sejumlah pengendara mengaku terganggu dengan bau menyengat, terutama saat angin berembus ke arah jalan. Meski ruas Jalan Lingkar Luar Binjai tidak selalu padat, namun arus kendaraan selalu tidak pernah berhenti melintas setiap hari. Kondisi sampah yang dibiarkan dinilai merusak pemandangan dan beresiko menyumbat saluran air, terutama saat hujan turun. Secara aturan, pembuangan sampah sembarangan melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Timbunan limbah plastik dan wadah bekas juga berpotensi menjadi tempat perindukan nyamuk yang dapat memicu penyakit berbasis lingkungan. Pemerintah Kota Binjai sebetulnya telah memiliki program penertiban titik sampah liar melalui Dinas Lingkungan Hidup.
Program ini mencakup pemantauan, penutupan titik pembuangan ilegal, serta pembentukan satuan tugas di setiap kecamatan. Hingga laporan ini disusun, tumpukan sampah di tepi jalan lingkar luar Binjai masih terlihat. Warga dan pengguna jalan berharap penanganan dapat segera dilakukan, disertai pengawasan dan penegakan aturan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Laporan Dinda Rahmayani, Binjai, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan pada hari ini. Saya Balki Siregar beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat, dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Jutaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV.
Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya. Sebanyak